Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Ulandari dari kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa NIM 211F10186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai konsep penyandang masalah sosial. Yang pertama, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan atau kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan tersebut dengan pemikiran atau perasaan dan sikap yang berbeda. Yang kedua, pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut, contohnya rumah kos. Permasalahan sosial dianggap persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, faktor pencetus masalah sosial. Perkembangan masyarakat, masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadi kekagetan budaya atau cultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lag. Permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksamaan atau ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau bermasyarakat sehingga menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Yang keempat, pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Suarjono Swekanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dan menurut Suetomo, pengertian masalah sosial menurut Suetomo merupakan sesuatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. 5. Faktor penyebab masalah sosial ada 6. 1. Ekonomi. 2. Faktor sosial. 3. Budaya. 4. Psikologis. 5. Biologis. 6. Teknologi. Dalam faktor tersebut, yang pertama ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan di hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. 3. Budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya.
Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang terheterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. 4. Psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tantangan kehidupan bermasyarakat. Contoh permasalahan yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpanan dari agama yang tidak diamati secara detail, tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan permasalahan sosial yang timbul akibat adanya keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya, faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadi pandemi COVID-19. Keenam, teknologi. Faktor terakhir ini yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerja serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat, akan tetapi tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pangkalan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi atau termutakhir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk masalah sosial. 1. Kemiskinan. 2. Pengangguran. 3. Kriminalitas. 4. Kesenjangan sosial. 5. Penyakit atau pandemi dalam endemi. 6. Kenakalan remaja. 7. Pendidikan yang tidak merata. Sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam masyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena melalui mewabah dan bertambah banyak. Selanjutnya, fokus masalah kemiskinan. 1. Faktor internal merupakan orang yang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah kehidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Kedua, hingga saat ini memang tidak ada tindakan bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging, selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Yang kedua, pengangguran.
Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena permasalahan pengangguran menyebabkan munculnya kekurangan produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan. 3. Kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena adanya berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasanya, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. 5. Penyakit atau pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi, menjadi berbagai totalitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja ini bisa meliputi semua perilaku yang menyimpang norma masyarakat yang berlaku terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun secara hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran secara hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial yang menjadi satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu dengan kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM yang rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat
menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju adalah sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kuantitas SDM. Yang ingin maju maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata ataupun lain sebagainya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.